Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 790 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Jumat 18 Juni 2021 dari Kitab Yesaya pasal 5 ayat 20 mengatakan, "Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang, dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis, dan manis menjadi pahit." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Marjea majolma akan amadok tunajat denggat doi, jala tunadenggan najat doi, akan amabahen haholomon gabe hatorangan, jala hatorangan gabe haholomon, aka nama bahen napait gabe tonggi, jala natonggi gabe pait." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, sepenggal untayan syair nyanyian, di dalam tidur, di dalam doa, di dalam mimpi, kita bersama, kita bersatu bergandeng tangan. Di alam nyata apa yang terjadi? Buah semangka berdaun sirih. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Sepertinya memang begitu. Kebersamaan kita, kebersatuan kita seolah-olah sebatas kata-kata saja. Persahabatan yang tidak ideal, pertemanan yang tidak ideal. Hubungan umat Israel dengan Tuhannya juga tidak ideal. Yesaya menggambarkan bangsa Israel seperti pohon anggur yang ditanam pemiliknya, yaitu Allah sendiri, sebagai pemilik kebun anggur. Allah telah merawat bangsa Israel miliknya dengan melakukan banyak kebaikan. Dia membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir dan menuntun mereka sampai masuk ke tanah perjanjian. Namun bangsa Israel tetap hidup dalam pemberontakan kepada Allah, hidup dalam kelaliman dengan tidak mencontohkan yang baik kepada bangsa-bangsa di sekelilingnya, bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Itulah gambaran buah anggur asam yang telah mengecewakan Allah sebagai pemilik kebun anggur. Tuhan telah memberikan anugerah, memberikan kebaikan, memberikan teguran dan berkat juga selama hidup kita hingga pada saat ini. Semuanya itu adalah untuk kebaikan kita, agar kita bertumbuh dewasa dan berbuah di dalam Tuhan. Sudahkah kita hidup dalam kebenaran dan keadilan sebagai buah yang baik, yang menjadi berkat bagi sesama dan wujud syukur kita kepada Tuhan? Nabi Yesaya memberikan peringatan keras kepada umat Israel. Celakalah sebanyak 6 kali.
peringatan keras diperdengarkan, maka hukuman Allah menanti, yaitu murka Allah yang menyala-nyala, murka yang diekspresikan dengan kiasan tangan teracung dan gunung bergetar. Peringatan ini memberitahukan betapa bobroknya kehidupan umat Israel pada masa itu, memutarbalikkan kebenaran. Mereka bangga atas perlakuan buruk yang mereka lakukan. Tidak ada satupun perbuatan dan sikap hidup mereka yang diperkenankan oleh Tuhan. Mereka terlalu percaya diri, sehingga murka Tuhan bangkit terhadap umatnya. Oleh karena itu, Allah akan menggunakan bangsa asing, yaitu bangsa Babel, untuk menghukum umatnya. Apakah Anda memahami kehendak Allah bagi hidup Anda? Pada masa kini, orang yang mengaku Kristen harus sadar bahwa hukuman Allah akan dijatuhkan bila kita tidak memahami pembaruan hidup kita di dalam Kristus. Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami dan menginginkan kami supaya hidup setia menuruti firman-Mu. Mampukan dan kuatkanlah kami supaya selalu setia hidup dalam kebenaran-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 790 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.